Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Seperti biasa kali ini saya akan memberikan asupan psikopat ke kalian semua, biar jiwa psikopat kalian semakin bergejolak. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang lumayan brutal. Film ini berjudul No One Lives. Film ini menceritakan tentang sekelompok geng kriminal yang kejam. Mereka menyandra pasangan muda, tapi rombongan geng kriminal ini nggak tahu kalau pria dari pasangan itu merupakan seorang psikopat yang kejam, sadis, dan brutal. Daripada kalian makin penasaran, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang berlari ketakutan. Sepertinya wanita ini sedang dikejar oleh seseorang. Pelariannya terhenti ketika dia terkena jebakan yang membuat dirinya tergantung terbalik. Wanita ini sempat terlihat mengukir sesuatu di pohon yang bertuliskan Emma Alive atau Emma masih hidup. Kemudian scene berganti ke sepasang pemuda yang sedang melakukan perjalanan yang jauh. Wanita ini bernama Betty, sedangkan si pria kita tidak diberitahu namanya. Tapi di film ini pria itu disebut dengan driver. Karena perjalanan yang mereka tempuh sudah lumayan jauh, mereka memutuskan untuk istirahat di motel terdekat. Di dalam kamar motel ketika driver sedang menonton TV, dia melihat berita tentang hilangnya seorang wanita yang bernama Emma Ward, dan pihak FBI sudah menemukan petunjuk dari wanita tersebut berupa tulisan yang diukir di sebuah pohon, dan diperkirakan ukiran yang ada di pohon itu sudah dibuat sekitar 6 bulan yang lalu. Tapi sampai sekarang kasus itu masih belum terpecahkan dan Emma Ward masih belum ditemukan. Kemudian scene berpindah ke sekelompok pencuri yang katanya profesional. Mereka selalu mengamati rumah orang kaya untuk dicuri. Ketika pemilik rumahnya pergi dan rumahnya sudah kosong, mereka pun mulai beraksi. Tapi sepertinya kali ini mereka mendapatkan masalah, di mana mereka tidak tahu kalau pemilik rumahnya akan pulang lebih cepat. Pemimpin dari kelompok pencuri ini bernama Hawk. Di sini dia menenangkan para anak buahnya dan biarkan dia yang mengatasi masalahnya sama pemilik rumah. Tapi ketika pemilik rumah terlihat seperti menelpon, anak buah Hawk yang bernama Flynn langsung menghabisi satu keluarga itu karena dia takut pemilik rumah berencana untuk menelpon polisi. Si Flynn memang orang yang susah diatur di antara anggota yang lain. Dia juga sembrono dan lebih brutal. Akibat perbuatannya, di sini Hawk mengecam perbuatan Flynn yang bisa membahayakan anggota yang lain, dan si Hawk merasa Flynn hanya menimbulkan masalah yang baru bagi kelompoknya. Kita kembali lagi ke driver dan Betty, di mana mereka akan keluar untuk mencari tempat makan. Mereka pun menemukan tempat makan yang tidak jauh dari motel. Terlihat tempat itu seperti tempat makan biasa, yang nyaman, sunyi, dan tidak ada gangguan. Sampai pada akhirnya rombongan Hawk juga datang ke tempat makan itu. Sebenarnya rombongan Hawk datang ke sana hanya untuk makan dan santai. Mereka tidak berniat untuk mengganggu orang lain yang ada di sana. Tapi lagi-lagi, si Flynn membuat ulah, di mana dia menghampiri driver dan Betty yang sedang makan. Layaknya seorang preman, Flynn mengganggu mereka makan dan mengejek mereka. Di sini driver masih sabar dan hanya diam. Hingga pada akhirnya Hawk menghampiri Flynn, dan Hawk meminta maaf kepada driver dan Betty. Dan Hawk langsung mengajak Flynn segera pergi dari sana, sebelum Flynn kembali membuat masalah. Singkat cerita, driver dan Betty sudah selesai makan malam, dan sekarang mereka dalam perjalanan untuk kembali ke motel. Dan tiba-tiba Flynn menyerang mereka, dan berniat mencuri semua barang milik driver dan Betty. Kemudian Flynn membawa mobil driver ke markas mereka. Tapi tindakan yang dia lakukan di luar sepengetahuan dari Hawk. Tentu saja Hawk di sini marah kepada Flynn, dan dia tidak setuju dengan cara Flynn menculik wisatawan dari luar untuk mengambil keuntungan dengan cepat. Di sisi lain, driver dan Betty disandra di tempat yang berbeda. Di sana mereka terbangun dalam keadaan sudah terikat. Flynn menyuruh anggota lain yang bernama Ethan untuk menjaga driver dan Betty di tempat itu. Sedangkan di markas, Flynn sedang membongkar isi dalam mobilnya driver. Di sana dia terkejut ketika menemukan seorang wanita yang disekap di dalam bagasi mobilnya driver. Dia pun langsung memanggil anggota yang lain untuk membantunya mengeluarkan wanita itu. Di waktu yang bersamaan, Betty bertindak nekat. Sepertinya si Betty sudah mengetahui kalau driver ini orangnya seperti apa, dan dia seperti memendam sesuatu yang tak ingin terulang lagi, sehingga dia nekat melakukan bunuh diri dengan mendorong lehernya ke pisau yang ditodongkan oleh Ethan. Melihat kejadian itu, tentu saja si driver sangat marah. Tiba-tiba dia bisa melepaskan borgol di tangannya dengan mudah, dan dia langsung menghabisi Ethan dengan sangat santuy.
Melihat Betty yang sudah tewas, tentu saja Ethan akan melakukan apapun untuk membalaskan dendamnya. Di dalam markas, semua anggota dikejutkan dengan penemuan gadis di dalam mobilnya driver. Ternyata wanita itu adalah Emma Ward, yang selama ini sudah menghilang. Dia terlihat sangat ketakutan dan meminta para anggota pencuri ini untuk segera melaporkan ke polisi. Seakan wanita ini tahu kalau si driver merupakan orang yang sangat berbahaya. Emma mengatakan dia akan datang dan membunuh kalian semua. Ketika Hook menyuruh mereka untuk menghubungi Ethan, ternyata tidak ada jawaban dari si Ethan. Di sini Emma bisa menebak kalau si Ethan pasti sudah tewas. Lantas Hook langsung memerintahkan dua anggota yang bernama Danny dan Tamara untuk mengecek Ethan di tempat dia menyekap driver dan Betty. Ketika mereka sudah sampai di sana, mereka menemukan Ethan yang ternyata sudah tewas. Mereka pun heran bagaimana si Ethan bisa tewas, karena dengan badannya yang besar, mustahil ada orang yang bisa membunuhnya. Di sana mereka juga menemukan jasadnya si Betty. Dan kali ini si Flynn benar-benar membuat kekacauan yang sangat fatal. Mereka pun membawa jasad Ethan untuk kembali ke markas. Di dalam markas, ketika melihat berita di acara TV, akhirnya mereka mengetahui siapa Emma Ward sebenarnya. Emma merupakan pewaris dari keluarga kaya yang menghilang setelah 14 temannya ditemukan tewas pada saat perayaan akhir semester. Tapi sampai sekarang pihak kepolisian pun belum bisa memecahkan kasus tersebut. Bahkan pelakunya pun masih belum diketahui. Yang jelas pasti pelakunya adalah si driver. Dan pihak keluarga Emma Ward menawarkan hadiah $2 juta bagi siapa saja yang menemukan keberadaan Emma. Ketika mengetahui tawaran hadiah yang begitu besar, anggota yang bernama Amber sekaligus anaknya si Hook mulai bersikap baik kepada Emma. Tapi Emma yang tahu kalau mereka ini munafik dan hanya menginginkan hadiah, Emma pun meludahi wajahnya Amber. Ketika Danny dan Tamara sudah kembali ke markas, mereka memperlihatkan jasad Ethan yang sudah tewas. Di sini Hook selaku kakaknya Ethan tentu saja tidak terima dengan kematian saudaranya. Dia ingin membuat rencana untuk membalaskan perbuatan driver. Mereka pun membawa jasadnya Ethan untuk segera dibuang. Namun setelah jasad itu ditinggal, tiba-tiba driver muncul. Ternyata selama ini dia bersembunyi di dalam tubuh besarnya Ethan. Dan disinilah misi balas dendam akan segera dimulai. Di sini Hook dan kelompoknya mulai bersiap untuk mencari dan menangkap driver. Tapi baru saja mereka keluar dari pintu, tiba-tiba Hook terkena panah dan tubuhnya entah tertarik kemana. Sedangkan Danny terkena tembakan yang sudah disiapkan oleh driver. Kini mereka mulai terlihat sangat panik dan ketakutan. Di sisi lain ternyata Hook ditangkap dan disekap oleh driver. Terlihat dia sudah tergantung di atas penggiling daging. Di sini driver sempat mengejek Hook dan komplotannya. Itulah kenapa dia membenci para penjahat kelas teri seperti Hook dan komplotannya, karena mereka kurang kemampuan. Driver juga sempat bertanya apakah si Hook tahu siapa dirinya. Hook mengatakan driver adalah pembunuh berantai. Tapi driver membantahnya. Dia mengatakan pembunuh berantai membunuh korbannya secara satu persatu, sedangkan dia membunuh korbannya sekaligus, dan dia adalah psikopat yang sempurna. Driver pun langsung menghabisi Hook dengan menjatuhkannya ke dalam penggilingan daging. Any last words? No. No, please. Sedangkan mereka yang masih berada di dalam markas, mental mereka sudah mulai kena. Malahan di sini mereka bertengkar satu sama lain. Ketika keadaan sudah mulai tenang, mereka pun berpikir bagaimana cara keluar dari sana. Sedangkan di sekitar mereka sudah banyak jebakan yang dipasang oleh driver. Di sini Danny memberanikan dirinya untuk menghidupkan mobil lama mereka yang sudah rusak. Dengan ditemani Amber, mereka berdua memberanikan diri untuk keluar agar bisa mengambil mobil itu. Pada akhirnya Danny berhasil menghidupkan mobil tersebut. Tapi tiba-tiba kemudian driver mengejar Amber. Dia berhasil melukai Amber, tapi tetap membiarkannya hidup.
Ketika Flynn dan Tamara mendengar teriakan Amber, mereka pun mengambil kesempatan itu untuk menuju ke mobil. Di sana mereka menemukan Danny yang sudah terluka parah. Mereka pun membawa mobil itu dan segera pergi dari sana. Mereka juga membawa Danny yang sudah sekarat. Lalu di tengah perjalanan, mereka tidak sengaja menabrak Amber yang berada di pinggir jalan. Dan akhirnya Amber pun tewas. Flynn terus melanjutkan perjalanan, hingga sampailah mereka di sebuah rumah sakit. Di sini Flynn terpaksa meninggalkan Danny di sana, agar Danny segera bisa mendapatkan pertolongan dari rumah sakit. Kemudian Flynn memutuskan untuk membawa Tamara dan Emma untuk menginap di sebuah motel terdekat, di mana motel itu merupakan tempat driver dan Betty menginap sebelumnya. Ketika Flynn ingin membayar kamar menggunakan kartu kredit miliknya driver, pemilik motel diam-diam menelpon polisi karena pemilik motel menyadari kalau Flynn bukan pemilik asli dari kartu kredit itu. Karena pemilik aslinya, yaitu driver, sudah pernah menginap di motel ini sebelumnya. Sekarang tujuan Flynn dan Tamara hanya ingin mengantarkan Emma kepada keluarganya, agar segera cepat mendapatkan hadiah dari keluarga Emma. Tapi ketika mereka sedang istirahat di dalam kamar motel, tiba-tiba pintu kamar mereka diketok oleh seorang sheriff. Sheriff itu ingin bertanya tentang identitas dari si Flynn. Karena Flynn sudah terpojok dan tidak bisa memberikan identitasnya, dia pun memilih untuk menembak sheriff tersebut. Di waktu yang bersamaan, ternyata driver juga sudah sampai di motel tempat mereka menginap, dan driver langsung menghabisi Tamara yang sedang mandi di sana. Lalu driver yang mendengar suara tembakan dari luar, dia pun langsung pergi dari sana. Sedangkan Flynn sehabis membunuh sheriff, dia pun mengajak Tamara untuk segera pergi dari motel itu. Tapi ketika dia masuk ke kamar mandi, dia terkejut melihat Tamara yang sudah tidak bernyawa. Emma pun berusaha melarikan diri dari sana. Meskipun Flynn berhasil menghentikan Emma, tapi dari arah yang berbeda. Driver datang dan menabrak Flynn menggunakan mobil sheriff, sehingga membuat Flynn tidak sadarkan diri. Melihat kedatangan driver, Emma pun mencoba melarikan diri. Dia bersembunyi di tempat rongsokan mobil, tapi tentu saja driver tidak akan membiarkan Emma pergi begitu saja. Perkelahian pun terjadi. Emma sempat berhasil memukul driver menggunakan tongkat besi. Ketika Emma ingin menghabisi driver, tiba-tiba Flynn datang dari belakang sambil membawa shotgun yang dia ambil dari mobil sheriff. Dengan cepat driver langsung menyelamatkan Emma dari tembakan tersebut, dan tembakan itu berhasil mengenai driver. Tapi tentu saja karena driver adalah psikopat yang cerdas, dia masih bisa bertahan dari tembakan itu, karena dia menggunakan rompi anti peluru. Dan terjadilah perkelahian antara driver dan Flynn. Di sini Flynn berhasil mengambil senjata, tapi belum sempat dia menembak driver, dia sudah dipukul oleh si Emma. Di sini, Emma tidak membiarkan Flynn membunuh driver, karena dia sendirilah yang akan membunuhnya. Di sini driver tidak terlihat takut sama sekali, dan ketika Emma menembakkan shotgun itu, ternyata shotgunnya tidak berfungsi, karena Emma tidak tahu senjata itu harus dikokang terlebih dahulu. Lalu driver menusuk perut Emma, dan mengeluarkan alat pelacak yang dia pasang sebelumnya. Pantas aja si driver ini selalu tahu di mana keberadaan Emma. Lalu driver mengungkapkan kalau sekarang Emma sudah bebas. Terakhir si driver membunuh Flynn. Dia juga membunuh pemilik motel yang dari tadi menyaksikan kejadian tersebut. Keesokan harinya driver menyamar sebagai dokter di sebuah rumah sakit hanya untuk membunuh Danny yang masih tersisa. Lalu driver berkata kepada Danny, kemudian saat dia keluar dari rumah sakit, dia melihat Emma yang dikeluarkan dari mobil ambulan. Dengan senyum psikopatnya, dia pun langsung pergi dari sana. Dan film pun selesai. Mungkin di sini kalian masih bingung apa hubungan Emma dan driver, dan kenapa pasangan driver tadi, yaitu si Betty, nekat melakukan bunuh diri. Jadi driver sengaja menculik Emma dengan tujuan untuk mengubah pribadi dari Emma agar Emma menjadi wanita yang kuat, tangguh, dan memiliki sifat psikopat seperti driver. Dengan kata lain, driver ingin mencari partner atau pasangan dalam menjalankan misi psikopatnya. Sama halnya dengan pasangan driver tadi yang bunuh diri. Dia juga merupakan korban penculikan dari driver yang bernasib sama dengan Emma, dan driver menjadikan Betty sebagai pasangannya. Alasan dia tidak bisa pergi dari driver karena driver sudah menanamkan alat pelacak di perutnya sama seperti Emma. Dan ketika si Betty sudah lelah dan ingin lepas dari driver, dia pun menemukan momen yang tepat ketika Ethan menodongkan pisau ke lehernya.
dan dia nekat melakukan bunuh diri agar driver bisa merasakan penderitaan ketika dia kehilangan dirinya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, kesimpulan yang dapat kita ambil dari film ini adalah kan alam itu alangkah indahnya alam, lebih indah alam. Alangkah indahnya langit, lebih indah langit. Tiada hari tanpa berjuang, tiada hari tanpa bersedekah gitu loh. terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.